Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Selama beberapa tahun terakhir, memelihara cana lagi jadi hobi baru banyak orang. Setelah dulu dihebohkan dengan tren cupang, lalu dilibas oleh ikan lohan. Hingga di awal 2020 lalu, kembali direbut oleh ikan cupang. Sebuah tren ikan hias selalu jadi sesuatu yang asyik buat dikulik. Banyak orang yang bilang memelihara ikan hias itu selalu ada seninya. Mungkin di mata orang awam, memelihara ikan ya pelihara aja. Simpelnya cuma dikasih makan dan diganti airnya. Tapi buat para kiper cana, memelihara cana bukan cuma dikasih makan aja. Buat dapetin kualitas ikan yang bagus, banyak yang menjalankan treatment tertentu kepada ikannya. Salah satu yang paling dikenal adalah mengurus badan cananya. Metode ini dikenal sebagai sesuatu yang menuai pro kontra. Banyak yang setuju, tapi banyak juga yang enggak. Kenapa ya? Yuk tonton videonya sampai habis. Karena di sini aku bakal bahas apa saja hal yang ngebuat metode ini banyak dikecam. Ngurusin badan cana, baik atau nyiksa. Hampir setiap bulan ada aja sebuah kontes yang diikuti oleh banyak peserta di setiap kotanya. Dalam kontes ini, para peserta pasti membawa ikan gacoannya yang udah mereka rawat sedemikian rupa hingga rupanya menjadi sangat menarik dan resmi menjadikan dengan label peserta kontes. Ikan yang ikut kontes bukanlah ikan sembarang ikan, karena ikan ini telah diberi treatment khusus hingga mencapai level terbaiknya. Ikan-ikan hasil treatment inilah yang maju ikut kontes. Poin-poin yang dinilai oleh para juri antara lain adalah tingkat adaptasi ikan di tank baru. Kalau buat cana maru, pattern putih di sisi kiri kanannya yang biasa disebut bunga juga dinilai. Lalu warna juga menjadi poin penilaian. Juga pasti mental ikan yang makin galak makin dapat nilai sempurna. Dan terakhir anatomi plus proporsi badan. Dalam prosesnya, agar bisa mencapai level sempurna sebuah ikan, keepers biasanya akan melakukan treatment atau kiat khusus buat ikannya. Ikan yang sering banget di treatment adalah Cana Maru Leodes. Salah satu keseruan dan seni dalam pelihara Cana Maru adalah proses treatmentnya ini. Bisa dibilang kontes adalah sebuah perlombaan yang gak cuma diikuti oleh si Cana sebagai peserta, tapi ada peran keepers yang berdiri di belakangnya. Mungkin perumpamaannya kayak dalam pertandingan sepak bola. Si Cana menjadi pemain yang bertanding. Merekalah yang mencari skor tinggi agar bisa memenangkan pertandingan. Namun tanpa peran yang meracik strategi dan memberi pelatihan setiap harinya, si pemain gak akan bisa perform dengan baik. Nah, kipersnya adalah figur pelatih di kontes Cana. Karena tanpa dedikasi dan ketelitian mereka dalam nge-treatment ikan, mungkin Cananya gak akan pantas masuk kualifikasi kontes. Untuk memenuhi syarat agar Cana bisa dapat poin bagus, biasanya keepers bakal memberi treatment seperti menjaga air, memberi pakan khusus, hingga menaruh Cana ke dalam tempat yang punya karakteristik sama dengan habitat aslinya. Memang Cana Maru Ledes umumnya adalah ikan tangkapan alam. Dalam proses pendewasaannya menjadi Cana Maru dengan tampilan maksimalnya. Mereka butuh sumbangsi alam untuk membentuk tubuh, warna, dan bunga yang maksimal. Nah, hal inilah yang dicoba untuk direplika oleh para keepers di dalam akuarium. Karena mereka nggak akan bisa membawa Cana dan memeliharanya di habitat aslinya kan? Di habitat aslinya, Cana Maru hidup di sungai dan perairan yang berair asam. Makanya mereka sangat toleran dengan air yang punya pH sangat rendah. Hutan gambut juga menjadi habitat asli ikan ini. Karena itulah banyak keepers yang coba ngebawa habitat asli ikan ini ke dalam akuarium lewat treatment air. Air dalam akuarium bakal dibuat seasam mungkin, mencapai pH yang rendah untuk membuat Cana Maru berasa hidup di rumah. Dari sinilah para keepers bisa mendapatkan Cana Maru dengan warna yang maksimal. Untuk mendapatkan warna dan bunga yang cantik, keepers membutuhkan tubuh Cana dalam kondisi yang proporsional. Metode inilah yang terkadang menjadi polemik dalam lingkungan para keepers Cana sendiri. Metode ngejaga proporsi badan adalah cara menguruskan tubuh si Cana. Menguruskan badan ini dilakukan dengan cara nggak terlalu sering memberi makan ikannya, atau bahasa umumnya dipuasain. Selain disuruh puasa, ikan juga biasanya dikasih makan dengan menu yang sedikit. Udah jarang makan, dikasih makannya dikit pula. Cara ini bertujuan untuk mendapatkan tubuh ikan yang kurus dan ramping. Kondisi tubuh yang proporsional ini diyakini bakalan membawa warna ikan dan bunganya semakin muncul.
Dengan cara keepers yang mengatur waktu makan ikan dan bahkan terkadang nggak dikasih makan, polemik pun muncul. Banyak orang yang menganggap cara ini bisa aja menyakiti si ikan, karena ikan seakan diatur waktu makannya. Badan ikan yang terlalu kurus juga menjadi ancaman ikan jadi rentan penyakit karena kualitas gizinya yang buruk. Sekali lagi, kalau urusan gizi, para kiper juga bakalan sulit untuk mengetahuinya karena ikan bukanlah manusia yang mudah buat diukur gizinya. Karena ikan diatur waktu makannya, mereka jadi lebih agresif dan aktif. Ya, itulah karena lapar. Faktor inilah yang juga menjadi nilai plus karena ikan jadi galak dan ganas di mata kipersnya. Galak ini bakal ngaruh ke mental ikan yang bisa jadi nilai plus dalam kontes. Karena segi mental ini juga dinilai oleh juri. Memberi makan ikan dalam jumlah sedikit dalam waktu yang jarang terang saja bisa masuk ke dalam kategori penyiksaan ikan. Namun, dilihat dulu gimana kebutuhan pakan ikannya. Dikutip dari sebuah artikel yang dirilis oleh buildyourakquarium.com, seekor ikan dewasa di dalam akuarium biasanya bisa bertahan hidup tanpa makan selama 3 sampai seminggu. Jadi idealnya durasi paling lama ikan hidup tanpa makanan itu ya seminggu. Kalau misal ikanmu bisa survive lebih dari itu, berarti ikanmu dianugerahi sama kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Seperti manusia, setiap ikan juga punya kapasitas yang berbeda dalam menjalani hidupnya, termasuk daya tahan tubuhnya. Di alam liar, seekor canamaru bukanlah predator rakus seperti jenis ikan lele yang nggak berhenti makan. Mereka adalah predator penuh wibawa yang akan berhenti mencari makan di saat mereka udah merasa kenyang. Jadi sebenarnya memberi makan canamaru dalam waktu yang nggak rutin bukanlah sebuah masalah. Karena ikan ini bukan ikan yang rakus akan porsi makannya. Idealnya, canamaru di dalam akuarium memang bisa diberi makan setiap hari dalam porsi yang kecil. Namun, untuk urusan kontes kan beda. Karena para keepers ingin membuat cananya menjadi mirip dengan ikan yang hidup di alam bebas. Nggak setiap hari ikan bisa mendapat mangsa, apalagi buat ikan predator seperti cana. Mereka butuh waktu berburu buat mendapatkan mangsanya. Jadi untuk memberi makan ikan selama 2 sampai 3 hari sekali. Hal itu juga cukup dimaklumi. Karena ikan bisa dengan maksimal mencerna makanan dan mengeluarkannya. Jadi nggak ada potensi lemak berlebih yang bisa membuat ikan jadi obesitas. Bakalan salah jadinya kalau kamu memberi ikanmu pakan selama seminggu sekali atau lebih. Bukan hanya cara memeliharanya yang nggak sehat, level tanggung jawabmu kepada ikan peliharaanmu juga nggak baik. Ikan peliharaan kan harusnya idealnya mendapat hidup yang lebih baik ketimbang mereka yang di alam. Karena takdir mereka nggak akan dihabiskan tanpa bisa berkelana menjalani ribuan mil sungai di habitat aslinya. Untuk itu, sebuah pemilik kamu juga harus memberi mereka jaminan hidup dan ya tempat tinggal yang layak. Dan kalau kamu memberi makan selama itu dalam alasan kontes, bisa aja ikanmu emang punya tampilan yang bagus, tapi sebenarnya nggak sehat secara fisik. Ada beberapa kejadian di mana ikan yang terlalu diprogres menjadi kurus bisa mengalami beberapa gangguan kesehatan setelah itu, karena mereka tumbuh dengan gizi yang prematur. Mungkin mindsetnya bisa diubah, kalau sebenarnya tanggung jawab memelihara ikan adalah untuk si ikan, bukan ikan yang hidup untuk si pemilik. Karena ikan adalah makhluk hidup yang punya takdir sendiri dan bisa menentukan takdir sini. Namun kalau dia berada di dalam kendalimu, ya jelas kamu harus bertanggung jawab penuh atas hidupnya dengan memberi makan yang cukup dan tempat tinggal yang layak. Banyak juga keepers yang dibutakan oleh spek kontes, lalu nggak kerasa malah menyiksa ikannya sendiri dengan menaruhnya di dalam tempat yang sangat kecil. Menjamur juga ikan di bawah sinar matahari langsung dan memberi makan ikan dengan jumlah sedikit dan jarang. Sebenarnya 3 metode tadi bisa dilakukan asal nggak berlebihan dengan sedikit mikirin perasaan si ikannya. Nggak bakalan ada gunanya kalau sampai kamu ngejalanin treatment-treatment tersebut jika ikannya bakalan lebih cepat mati. Karena apa yang kamu lakuin untuk kepuasan pribadimu malah bisa menghilangkan nyawa makhluk hidup lain yang harusnya bisa hidup lebih lama. Daripada melakukan sebuah metode treatment yang ekstrim, lebih baik mencari ilmu lebih dalam dari para ahli yang udah bisa melakukan treatment tanpa menyiksa ikan. Sebenarnya cara treatment ikan itu simple. Kamu harus bisa mengenali habitat aslinya ikan dan perilaku ikan tersebut di sana. Dengan melakukan riset soal habitat canamaru, kamu bisa tahu keadaan alam di sana.
Berapa lamakah matahari menyinari sungai dan hutan gambut tempat tinggal Cana Maru? Seberapa banyakkah sinar matahari yang masuk ke dalam airnya? Kalau kamu tahu, kamu bisa menjemur cana dengan kuantitas waktu tertentu tanpa membuat ikan berenang di dalam air yang panas. Begitu juga soal tempat tinggal. Tanpa ditaruh di dalam tempat yang amat kecil, banyak juga kiper Maru yang sukses ngeprogres ikannya di dalam akuarium yang lega dan nyaman buat ikan. Mungkin memang hasilnya ngeprogres di wadah kecil bisa lebih cepat ketimbang di tank yang agak luas. Tapi balik lagi, kalau mindset kamu yang lebih suka nyiksa ikan demi kepuasan pribadi, itu adalah murni kesalahan. Lebih baik cari tahu tentang gimana bisa ngeprogres tanpa memberi tempat yang jauh dari layak buat si ikan. Begitu juga dengan mengatur porsi makan. Waktu itu aku pernah dengar ada orang yang memberi makan ikannya selama hampir sebulan sekali. Dan dia terlihat bangga karena ikannya sehat. Manusia nggak pernah benar-benar tahu akan kondisi ikan. Selama ini kamu cuma melihat dan melabelkan ikan dalam kondisi sehat dari cara mereka berenang dan seberapa aktif mereka di dalam tank. Kamu nggak tahu kondisi dalam tubuh ikan seperti apa kan? Bisa aja ikan yang diberi makan sebulan sekali ini punya masalah dalam tubuhnya. Namun itu masih bisa ia tolerir karena si ikan masih bisa aktif bergerak. Memberi Cana Maru makan di atas seminggu sekali itu sama aja menyiksa ikan. Karena ikan normalnya cuma bisa bertahan hidup selama seminggu tanpa makan. Jadi kalau kamu memberi makan ikan di atas seminggu, cara pelihara kamu memanglah amat disfungsional. Ya sebenarnya ini nggak mutlak sih, tapi tergantung konteksnya juga. Walau ikan masih terlihat aktif dan galak bukan berarti dia nggak tersiksa. Karena rasa lapar merupakan salah satu rasa paling gak enak di dalam hidup ini. Kedua adalah perasaan setelah cinta ditolak. Jadi baiknya pahami porsi makan ikan dari bertanya kepada beberapa orang yang udah lebih berpengalaman dalam memelihara cana. Pokoknya jangan sampai kamu sengaja untuk memberi makan ikannya di atas seminggu. Ya ini dengan catatan tergantung konteks dan ukurannya juga ya. Mungkin aja canamu terlihat senang dan aktif karena kamu bisa ajak main. Tapi sebenarnya bisa aja dia marah dan kesel banget tiap kamu lihat ikan kamu. Jadi ya itu tergantung masing-masing juga sih. Kesimpulan, semua metode treatment dan progres itu sama baiknya. Karena metode ini diambil dari perilaku ikan di alam serta keadaan alamnya di sana. Namun bakalan salah kalau kamu terlalu keras dalam mendidik ikanmu. Semua yang diawali dengan kata terlalu, walaupun itu hal baik ya, bisa jadi itu buruk. Ya mungkin sama kayak belajar ya. Meskipun belajar itu sebenarnya baik, tapi kalau dilakukan secara berlebihan, ya efeknya juga kurang baik. Nah, sama dengan progres cana kamu. Karena kalau berlebihan, nggak akan pernah lebih baik dari kata cukup. Selama ini gimana cara kamu ngeprogres ikanmu? Yuk sharing-sharing di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.